Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat hari Minggu. Haleluya. Coba lihat ke kiri ke kanan, katakan senang melihat engkau di sini. Ya, kalau belum kasih selamat Natal ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, kalau hadir di dalam perayaan Natal kita berapa waktu yang lalu dibagikan juga ada satu agenda jurnal yang berwarna biru seperti ini Bapak Ibu. Ini fungsinya adalah untuk kita menulis renungan kita, untuk kita bisa mencatat perjalanan rohani kita bahkan bisa mencatat firman Tuhan yang kita dapatkan dan itu juga bisa menjadi daftar doa kita bisa masukkan di sini. Fungsinya adalah supaya sepanjang tahun ini kita melewati bersama dengan Tuhan dan ada catatannya, amin. Kita bisa menulis itu. Nah Bapak Ibu Saudara, masa pergantian tahun atau mengawali tahun yang baru biasanya kita melakukan refleksi. Refleksi bukan pijat refleksi ya, tetapi refleksi adalah kita mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang tahun. Dan kemudian kita mulai merencanakan di tahun yang baru, apa yang harus kita lakukan berdasarkan apa yang sudah kita lewati. Kemudian ketika saya bercerita seperti ini ada teman yang ngomong kepada saya bahwa aku tahun ini adalah tahun yang sepi buat aku. Silent year katanya gitu. Ini tahun yang sepi, ini tahun yang biasa-biasa. Karena aku berdoa dan Tuhan tidak menjawab, seolah-olah seperti itu dia bilang gitu. Tuhan cuek dengan istilahnya. Tuhan cuek sama hidupku, seolah-olah dia tidak menjawab, dia diam. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam sejarah Tuhan pernah cuek juga. Tuhan pernah berdiam diri seolah-olah. Dan itu terhitung selama 400 tahun lamanya. Catatan sejarah mencatat bahwa periode ini disebut sebagai 400 tahun keheningan. Karena tidak ada nabi yang pada saat itu perkataannya dicatat sebagai kitab suci dan di antara zaman Maleaki sampai kelahiran Yohanes Pembaptis. Periode ini menjadi masa yang hening karena tidak ada mujizat, tidak ada nubuatan, tidak ada penglihatan, tidak ada pekerjaan Allah sama sekali. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka hidup di dalam kondisi seperti ini, maka ada kebosanan atau kondisi yang monoton, yang biasa-biasa saja. Dan ketika mereka berdoa, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Ketika bangsa Israel atau mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Padahal selama ini selalu ada nabi yang menyampaikan pesan Tuhan dan berbicara kepada bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, inilah masa-masa hening 400 tahun. Kita mau belajar, kita mau baca di dalam satu kisah tentang sepasang suami istri, mereka adalah imam, yaitu Imam Sakaria dan Elisabet. Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 10 dikatakan demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Di penghujung masa sunyi 400 tahun, ada sepasang suami istri mereka, Imam, Zakaria dan Elisabet. Ketika kita membaca 2 ayat yang terakhir atau 3 ayat yang terakhir, itu adalah kutipan dari kitab Maleaki. Maleaki adalah nabi terakhir dari masa perjanjian lama, nabi terakhir, dan pesannya sama seperti itu. 2 ayat yang terakhir dikutip oleh malaikat Gabriel untuk menyatakan pesan Tuhan kepada Zakaria dan Elisabet. Bapak Ibu Saudara, satu janji yang diberikan Tuhan dan mereka mendapatkan jawaban doa atas pergumulan sepanjang usia rumah tangga mereka. Apa Bapak Ibu Saudara pergumulan mereka? Mereka mandul, mereka nggak punya anak. Seorang imam, sepasang imam tidak punya anak. Pada masa itu, tentunya ini ada sanksi sosial di mana orang yang seperti itu dikatakan menurut tradisi adalah mereka dihukum oleh Tuhan. Permasalahannya mereka bukan orang biasa, mereka adalah imam. Pasti banyak yang bicara, wah kok seperti itu? Kamu harusnya menjadi wakil Tuhan, tetapi kamu kok dihukum Tuhan dalam tanda kutip karena mereka mandul. Bapak Ibu Saudara, waktu pernyataan ini disampaikan, ini seperti sebuah breaking the silence kalau pakai istilah itu. Di masa yang sunyi tidak ada nubuatan, tidak ada pernyataan Tuhan, tidak ada mujizat. Tiba-tiba malaikat Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada Zakaria. Kalau saya jadi Zakaria, saya pasti kaget Bapak Ibu Saudara. Pasti takut. Kenapa? Enggak pernah ada kondisi seperti ini di bangsa itu. Yang dia tahu, dia cuma dengar saja cerita di masa-masa lalu, ya, bahwa Allah itu berbicara kepada umatnya melalui imam, melalui nabi dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian tidak ada catatan lagi yang terbaru tentang pengalaman itu. Waktu Zakaria mengalami, tentu dia sangat kaget, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita belajar sejenak dari kisah ini, kira-kira sikap apa yang perlu kita miliki untuk memasuki tahun yang baru atau masa mendatang? Saya memberikan 2 hal saja. Yang pertama adalah setia di tengah rutinitas. Faithful in the routine. Ketika tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman dan dia langsung ditunjuk, diundi. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menggambarkan kondisi yang kita bisa pahami secara bersama-sama. Pada masa itu, seluruh imam yang tercatat dan yang siap untuk bertugas, itu jumlahnya 17.000 sampai 20.000 imam. Dan untuk mereka bisa bertugas, mereka harus diundi Bapak Ibu Saudara. Harus dibuang undi. Baru setelah undiannya dapat, mereka bisa melayani. Saudara bisa membayangkan ketika Imam Zakaria pertama kali jadi imam, ditabiskan jadi imam, dengan penuh semangat dia mau berangkat melayani. Dan pada saat dia mau berangkat melayani, ternyata undiannya tidak jatuh kepada dia. Akhirnya dia gak kepilih. Oh mungkin berikutnya. Kemudian berikutnya waktu pelayanan tiba, diundi lagi, dia gak dapat. Dan ini berlangsung bukan 10-20 tahun, tapi hampir seusia hidupnya. Karena Alkitab mencatat dia di usia yang sangat tua pada masa itu. Estimasi saja sekitar 40-50 tahun. Dia harus menunggu jadwal pelayanannya. Untuk masuk ke dalam ruang kudus, di dalam bait suci, tidak semua imam bisa masuk. Hanya mereka yang mendapatkan undian. Tapi kalau melayani di pelataran dan sebagainya, semua imam bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi seorang imam tentunya, bagi seorang Zakaria yang pada saat dia masih muda, maka
pelayanan mungkin yang terbaik yang dia bisa dapati atau prestasi pelayanannya adalah ketika dia masuk di ruang kudus. Benar bukan? Wah, nanti kalau aku di sana, aku bisa melayani dan aku bertemu dengan Tuhan secara langsung. Itu adalah semua impian. Tiba-tiba di tengah pelayanannya dia dari masa muda sampai di usia tua, baru pertama kali dia masuk melayani sebagai imam di ruang kudus melalui undian. Kalau tadi yang pelayanan tidak perlu pakai undian Bapak Saudara. Ya, tim praise and worship dijadwal semua mereka. Nggak perlu diundi. Bayangkan setelah sekian tahun lamanya, dia belajar untuk setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Bapak Ibu Saudara, Sakaria tetap setia di dalam tugas kesehariannya sebagai imam. Kita bisa menggantinya ini dengan profesi kita masing-masing. Sakaria tetap setia atau kita tetap setia di dalam tugas keseharian kita secara rutin. Sebagai apa? Kita bisa sebutkan. Meskipun kondisi yang sedang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Saudara, Sakaria sedang dan Elisabet menghadapi pergumulan. Mereka bukan hanya menghadapi pergumulan sebagai seorang imam yang hanya mendengar cerita tentang pekerjaan Allah di masa lalu, tetapi mereka tidak mengalaminya karena itu masa-masa di mana masa-masa hening, tidak ada nubuatan, tidak ada. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani terus tidak mendapatkan pengalaman apa-apa, saudara bisa menjadi begitu lelah. Dan ini yang dihadapi oleh imam tersebut. Pergumulan yang lain apa? Tidak punya anak, mandul. Imam dia nggak punya anak. Bapak Ibu Saudara, biasanya omongan dari orang lain itu lebih menyakitkan daripada kondisi yang kita hadapi. Benar bukan ya? Orang lain akan bicara, oh ini imam kok nggak punya anak gitu ya. Oh kenapa? Mereka bergumul. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa di dalam kisah ini, dia tetap setia di dalam segala tantangan yang dihadapi. Di tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan dia. Dia tetap belajar setia. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menguatkan kita, tahun 2025 mungkin kita akan menghadapi satu suasana atau kondisi yang mungkin flat, monoton atau tidak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Saya ingin menguatkan setiap kita, marilah kita tetap setia melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Ada amin, Bapak Saudara? Ketika setia, maka Sakaria mendapatkan favor, mendapatkan kemurahan Allah. Dia mengalami sebuah perjumpaan yang sepanjang sejarah itu mungkin dinantikan oleh semua imam yang ada. Bahwa Tuhan berbicara lagi. Wow. Dan dia mendapatkan favor seperti itu. Tetaplah setia, bahkan mungkin ketika kita menghadapi keadaan, itu tidak berubah apa-apa. Bahkan waktu kita Bapak Ibu Saudara setia melakukan tugas kita, kemudian tidak ada apresiasi sedikit pun kepada kita. Tidak ada yang menghargai perbuatan kita. Tidak ada yang menghargai jerih lelah kita. Apa yang kita lakukan? Tetaplah setia melakukan yang terbaik. Amin. Meskipun tidak ada yang melihatnya, tetaplah setia. Amin. Inilah menjadi modal kita tahun 2025. Yang pertama adalah kita setia di dalam rutinitas kita. Membosankan, monoton, ya. Tapi ingat, di dalam hal seperti itu, di tengah hal seperti itu, Tuhan seringkali akan memberikan kejutan kepada setiap kita. Ada yang mau mendapatkan kejutan dari Tuhan tahun 2025, amin? Amin, tetaplah setia. Amin, tetaplah setia. Tetap setia melayani, yang dilayani ya gitu-gitu aja. Ketua kontak mungkin, yang dilayani kontaknya 5, kadang cuma 1, yang 4 kemana, waktunya liburan hilang semua dan sebagainya. Bapak Saudara ada pergumulan-pergumulan seperti itu. Tetaplah setia. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Maka tampaklah Sakaria, seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Sebab apa? Doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini adalah peristiwa spiritual pertama sejak masa keheningan selama 400 tahun. Tuhan Bapak Ibu selalu mengawali ketika dia memberikan janjinya, diawali dengan kata begini, jangan
takut. Kalau kita melihat seluruh peristiwa Natal, kita membaca di Alkitab ketika para gembala dipertontonkan paduan suara sorgawi. Apa kata malaikat tersebut? Jangan takut. Kepada Sakaria, jangan takut. Kepada Maria berita itu diberitakan, malaikat mengawalinya, jangan takut. Kepada Yusuf dikatakan jangan takut. Bapak ibu saudara, ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita, selalu diawali jangan takut. Maksudnya adalah apa? Tuhan mau menegaskan kepada setiap kita, jangan takut bahwa kalau aku berjanji, maka itu akan terjadi. Ada amin Bapak saudara? Kalau Tuhan memberikan janjinya kepada kehidupan kita, jangan takut. Itu artinya pada saat janji itu diberikan, Tuhan berkuasa mewujudkan janjinya. Dia sanggup. Kita mungkin tidak mampu, tapi Tuhan sanggup. Amin. Apakah yang menjadi ketakutan kita saat ini menghadapi tahun 2025? Mungkin kita bisa tulis di agenda kita. Enggak apa-apa, kita jujur aja. Tulis ketakutan dan kita bawa dalam doa. Saya percaya Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Tuhan tidak pernah lalai mendengar doa. Di dalam kitab Daniel, bahkan ketika Daniel mengambil satu puasa, dia ingin merendahkan dirinya untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Di hari yang ke-21, malaikat meneguhkan dia dan berkata bahwa sejak hari pertama doamu dinaikkan, aku sudah mendengar. Bapak ibu saudara, setiap kali kita berdoa pada hari pertama itu, Tuhan sudah mendengar doa kita. Ada amin? Tuhan mendengar doa kita. Artinya kita sedang berdoa, kita berharap bukan kepada Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang berkuasa, Allah yang mendengar doa kita sejak hari pertama. Dan Dia sanggup untuk mengabulkan doa-doa kita. Bahkan mungkin kita lupa, oh aku pernah doain ya. Tetapi ternyata waktu kita lihat catatan kita, oh aku pernah menulisnya. Dan Tuhan mengabulkan. Yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, nama Sakaria itu berarti Tuhan mengingat. God remembers. Janji Tuhan dinyatakan kepada Sakaria untuk menyadarkan bangsa Israel bahkan atau dia sebagai imam bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan Tuhan memilih Sakaria sebagai sebuah pernyataan profetis kepada kaum Israel bahwa Tuhan mengingat. Jadi waktu malaikat itu berkata kepada Sakaria, jangan takut. Seolah-olah Sakaria pada saat itu juga diingatkan arti namanya adalah Tuhan mengingat. God remembers. Tuhan tidak pernah melupakan. Kamu berpikir bahwa sepanjang 400 tahun masa hening itu aku tidak mendengar seruan doamu. Aku tidak mendengar segala keluh kesah. Tuhan mengingat. Pada saat Tuhan menyatakan dirinya kepada Sakaria, Tuhan berkata, "Hei Sakaria, namamu adalah tercantum namaku, Tuhan mengingat. Aku mengingat sejak engkau pertama kali menaikkan doamu untuk anak dan aku akan mengabulkannya." Pada saat Gabriel membawa pesan Tuhan dan berkata jangan takut, secara bersamaan Sakaria disadarkan arti namanya. Tuhan mengingat meski 400 tahun, seolah-olah dia tidak berbicara kepada manusia. Pertanyaannya, mengapa kita harus setia dan percaya janji Tuhan? Mengapa kita harus setia dan percaya janji Tuhan? Seringlah bertanya mengapa dalam hidup ini, karena di situ kita akan mendapatkan jawaban. Mengapa kita harus setia dan percaya? Karena Tuhan bekerja dengan caranya. Ada amin? Tuhan bekerja dengan caranya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Artinya sudah gak mungkin, gimana caranya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Sakaria bingung caranya Bapak Saudara. Tapi Tuhan tidak pernah bingung karena dia tahu caranya. Saya bisa memaklumi ketika Sakaria mengajukan pertanyaan ini karena mungkin pengharapannya sudah menipis.
Bisa membayangkan ketika dia pertama kali menjadi imam, mau bertugas, persiapannya mungkin lebih lama, dia datang ke bait suci, nggak sampai, nggak ada undiannya, nggak dapat. Dia berulang kali, sampai satu titik mungkin dia ketika dia mendapatkan undian. Bapak Ibu Saudara, masih enggak ada rasa sukacita seperti yang awal-awal? Mungkin juga enggak. Mungkin dia bilang, akhirnya udah tua gini ya, sudahlah gitu. Mungkin dia setengah hati, makanya waktu dia melihat malaikat dia sangat terkejut. Wow, dia antara kagum, takut dan sebagainya. Karena ini enggak pernah terjadi. Sakaria bingung, tetapi Tuhan bekerja dengan caranya. Bapak Ibu Saudara, misalnya ketika seseorang memberikan janji kepada kita, dan memberikan jawaban kepada kita untuk memenuhi janjinya, melampaui ekspektasi kita. Kita ngomong apa? Gombal, sudah. Kamu gak usah janji apa-apa. Itu terlalu muluk-muluk bagiku. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan pada saat Sakaria berharap akan seorang anak. Tapi ternyata Tuhan berjanji bukan hanya seorang anak yang aku berikan, anak biasa. Tetapi anak ini sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Bapak Ibu, itu sebuah tanggung jawab yang besar. Yang Sakaria mungkin berkata, oke lah Tuhan, kalau cuma anak aja gak apa-apa. Tapi ini bukan cuma sekedar anak. Ini anak yang mengemban satu tanggung jawab yang luar biasa, yang besar, yang mungkin akan menjadi terkenal dan sebagainya. Dan dia berjalan lebih dulu daripada Mesias, sang pembebas itu. Bapak Ibu Saudara, tentunya pertanyaan ini masuk akal buat kita. Bagaimana bisa terjadi, bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi. Secara mungkin bahasa sederhananya, Tuhan jangan gombal sama aku. Udahlah, aku ini udah terlalu tua untuk bisa dibohongi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Aku sudah terlalu tua. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sering bekerja melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Ada amin? Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita bayangkan. Amin. Tahun 2025, Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita bayangkan. Coba katakan ke kiri kananmu, tahun 2025 Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita bayangkan. Amin, Bapak Saudara. Mari kita punya sikap ini. Kita yang punya sikap setia kepada rutinitas tanggung jawab yang kita diberikan. Kemudian kita percaya kepada janji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi, ada kata tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sakaria gak bisa menyelami pekerjaan Allah. Ketika ayat ini datang atau sampai kepada kehidupan kita, segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan kita bilang gitu ya? Kapan indahnya? Kapan? Indah pada waktunya kapan? Kita gak tahu caranya. Tapi Tuhan tahu caranya. Ada amin. Mari kita tetap punya iman Bapak Saudara. Manusia nggak akan pernah menyelami pekerjaan Tuhan. Bahkan manusia tidak bisa memprediksi masa depan dengan tepat. Ada banyak buku, beberapa buku saya baca juga yang khususnya yang terbitan sebelum tahun 2020 tentang dunia, ada yang tentang 100 tahun dari sekarang, the next 100 years, buku-bukunya itu tentang semua ramalan dunia ini akan jadi seperti apa ke depan. Berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Dan begitu akurat. Tetapi tiba-tiba ada peristiwa yang mengubah itu semua. Tahu peristiwa apa? COVID-19 tahun 2020. Itu bukan hanya terjadi pada satu negara, tetapi seluruh dunia, seluruh negara. Tiba-tiba dunia berputar dan berhenti sepertinya begitu. Mungkin berputar arah atau mengalami sebuah perubahan yang begitu dahsyat. Sehingga ramalan tadi yang ditulis atau prediksi dunia itu tiba-tiba gak berlaku lagi. Karena tiba-tiba berlaku sebuah hukum yang baru. Perubahan terjadi. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 kita berkata bahwa ketidakpastian, ya itulah sifat masa depan. The future itu selalu unpredictable, tidak bisa diramal. Uncertainty, tidak pasti, ya. Hanya satu yang pasti, Tuhan yang pasti.
Oleh karena itu, sikapnya kita perlu adalah setia dan kita percaya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, masa 400 years of silence itu adalah masa Allah mempersiapkan dunia untuk menerima kedatangan Yesus ke dunia. Di dalam Galatia 4 ayat yang keempat sampai kelima dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita diterima menjadi anak. Yang dianggap sebagai masa keheningan, ternyata masa-masa di mana Tuhan bekerja secara aktif di dalam sejarah dan peradaban manusia untuk mempersiapkan kedatangan Yesus ke dunia. Istilah genap waktunya itu adalah sesuai dengan waktu Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan dan itu belum genap waktunya Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak akan terjadi. Karena ada waktunya Tuhan yang membuat segala sesuatu terjadi. Jadi pada saat kita memahami peristiwa Natal, itu bukan hanya sebuah perayaan tradisi Kristen yang dirayakan secara gegap gempita, bahkan dirayakan di negara-negara yang bukan beragama Kristen atau mayoritas Kristen, menjadi sebuah holiday seasons sehingga kehilangan makna Natal. Tetapi lebih daripada itu, selama 400 tahun ternyata sorga sedang sibuk mempersiapkan Natal. Haleluya. Ketika perayaan Natal dipersiapkan 3 bulan sebelumnya, tetapi Natal yang sebenarnya dipersiapkan oleh surga, sibuk sekali 400 tahun lamanya. Sepi di bumi, silent night, tetapi di surga sibuk. Apa yang terjadi selama 400 tahun? Ini pertanyaan kita. Kita belajar sejarah sebentar Bapak Ibu Saudara. Inilah yang terjadi. 400 tahun masa keheningan ketika Maleaki sebagai nabi yang terakhir, sebagai pembawa pesan Tuhan terakhir, hingga kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus, Sang Mesias, terjadilah beberapa peristiwa di dunia yang mempersiapkan kedatangan Kristus melalui peristiwa yang kita kenal sebagai Natal. Setelah Babilonia, kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia pada tahun 539, kemudian mereka berkuasa 539 sampai 331 sebelum Masehi. Persia menguasai daerah itu dan berkata kepada seluruh jajahannya, kamu pulang kampung semua deh, gitu ya kira-kira. Termasuk kepada orang Yahudi, udah kamu balik aja. Dan waktu mereka balik ke daerah mereka, ke tanah Israel, mereka kemudian membangun kembali bait suci. Bait sucinya dibangun lagi. Baru karena sudah dihancurkan. Dibangun. Kenapa ini penting? Karena ketika bait suci didirikan, sinagog didirikan, itu bukan hanya sebagai pusat ritual penyembahan mereka, tetapi itu sebagai pusat pendidikan mereka. Disitulah mereka mulai diajarkan tentang nilai, mereka diajarkan tentang sejarah, akhirnya mereka tahu, oh ternyata aku ini bagian dari rencana Allah yang besar. Jadi mulai dari kejadian, dari Musa dan sebagainya, oh ini tah. Kemudian mereka dipertebal lagi keyakinan mereka. Mereka disadarkan bahwa mereka sebagai bangsa pilihan Allah, yang selama ini mereka berpikir bahwa mereka akan musnah. Kemudian setelah mereka mendirikan kembali bait suci, pendidikan dimulai, sinagog mulai mengajarkan dan sebagainya. Jati diri mereka sebagai bangsa dikembalikan. Kemudian mereka dikalahkan lagi. Yunani masuk. 331 sampai 167. Apa yang terjadi? Rupanya pertama kali dunia pada saat itu memiliki bahasa universal yang dipakai di seluruh dunia masa itu, yaitu bahasa Yunani. Alexander the Great, Alexander Agung menaklukkan daerah-daerah jajahan dan menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa yang harus mereka pakai. Akibatnya apa? Kitab berbahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kemudian setelah ratusan tahun kemudian bangsa atau suku Yahudi ini terserah berak ke seluruh
daerah, menjadi diaspora, mereka tersebar kemana-mana dan mereka berbahasa di tempat masing-masing. Karena ada bahasa Yunani, mereka jadi bisa mengerti apa yang dimaksud di dalam kitab bahasa Ibrani. Dan kemudian mereka menyadari ada pekerjaan Allah. Mereka kemudian diingatkan kembali ada janji tentang Mesias. Ada nubuatan tentang Mesias. Kemudian tiba-tiba terjadi pemberontakan yang diinisiasi oleh imam yaitu bernama Makabe. Yahudi merdeka pada saat itu. Kemudian mereka dipulihkan kembali konsep monoteismenya. Oh, hanya satu Allah. Karena kebudayaan Yunani tadi mempengaruhi ada banyak dewa. Kemudian mereka diingatkan kembali. Kemudian muncul kembali harapan yang baru akan Mesias. Nah, Bapak Saudara, sebelum saya lanjutkan, kalau kita melihat ke kiri ke kanan, ada BC, before Christ atau sebelum Masehi, Bapak Saudara. Kemudian di sana ada AD, Anno Domini, Masehi. Anno Domini adalah in the year of the Lord. Coba bayangkan, saudara, kelahiran Kristus kemudian mengubah sejarah, bukan hanya keyakinan kita saja, tetapi seluruh dunia. Perkataan ini masih dipakai sampai sekarang. Benar nggak ya? Ketika kita melihat kalender kita, di agenda kita ada kalendernya, setiap kali kita melihat kalender kita, maka kita tahu bahwa ada sebelum Masehi, ada Masehi. Before Christ, Anno Domini. Anno Domini sekarang Masehi, in the year of the Lord. Artinya apa? Ini di dalam penentuan Tuhan. Ini adalah tahunnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini aja menarik sekali. Ini yang luar biasa sekali. Kelahiran Kristus mengubah sejarah dunia, mengubah peradaban. Bahkan kalender yang kita pakai pun meninggalkan jejak tentang kelahiran Kristus. Masehi dari bahasa Arab yang artinya Mesias, pembebas. Sebelum Mesias dan zaman Mesias. Setiap kali kita membuka kalender kita tahu bahwa kita ada di dalam apa? Masehi, Anno Domini, apa? Tahunnya Tuhan. In the year of the Lord. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, kalender yang kita punya, jalan hidup kita, timeline hidup kita, lini masa kehidupan kita ada di dalam agendanya Tuhan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Sukacita? Pada saat saya mempelajari ini, saya bersukacita sekali. Secara sejarah dibuktikan bahwa kelahiran Yesus mengubah peradaban dan rentang waktu yang dipakai. Kemudian yang terakhir tadi, Kekaisaran Roma. Roma membuat semua sistem berjalan dengan baik. Ada istilah Pax Romana, yaitu menjadi pada masa tidak ada perang, semua damai, dan kemudian pembangunan berjalan. Apa yang dibangun? Sistem hukum. Apa yang dibangun? Transportasi. Apa yang dibangun? Kebudayaan. Apa yang dibangun? Pendidikan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dunia menjadi lebih baik untuk mempersiapkan Kristus Sang Mesias itu lahir. Di dalam pemerintahan Roma lah akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Yerusalem berubah pada saat itu. Menjadi sangat kondusif untuk kemudian berita Injil beberapa ratus tahun kemudian diberitakan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita melihat ini, Allah kita adalah Allah yang terlibat di dalam sejarah. Dan kalau kita melihat tahun 2025, kemudian ada yang berkata bahwa mereka pesimis melihat kondisi yang ada, negara, politik, dan sebagainya. Saya mau berkata, lihatlah, inilah kondisi politik yang terjadi di dunia, yang sifatnya ratusan tahun, tetapi Allah turut campur tangan. Amin. Indonesia, tahun depan kita percaya, in the year of the Lord, di dalam tahun Tuhan, artinya di dalam genggaman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kita punya keyakinan bahwa Tuhan bekerja bagi bangsa kita. Amin. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhannya Sakarya, Tuhan yang mengingat kita. Saya mau katakan God is still at work. Tuhan tetap bekerja bahkan ketika keheningan terasa menggelegar dan kegelapan tampak tak tertembus.
Tuhan tuh masih bekerja di dalam kesunyian. Tuhan masih bekerja bahkan di dalam kondisi kita yang mungkin flat, yang mungkin orang lain katakan tidak ada harapan. Tetapi Tuhan bekerja. God is still at work. God is working in the silence. Tuhan bergerak di dalam kesunyian. Ada masa dalam kehidupan kita yang begitu sunyi, seolah-olah Tuhan berdiam diri dan cuek. Saudara, tetaplah setia dan tetaplah percaya karena Dia sedang bekerja. Amin. Kalau kita sedang menghadapi kondisi itu, tetaplah setia dan percaya. Oh, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk aku. Amin. Saya punya iman seperti itu Bapak Saudara. Saya percaya ketika kita belajar setia dan percaya, maka Tuhan sedang mempersiapkan sikap yang kita perlukan, setia di dalam rutinitas dan percaya janji Tuhan. Mari kita tulis di dalam timeline kita, kehidupan kita masing-masing. Apakah kita hanya sekedar lahir di bumi ini, kemudian kita mati, rest in peace, hanya begitu saja. Tetapi apakah yang terjadi between the line, between timeline itu, di antara itu, apakah kita sudah mengalami kelahiran baru, apakah kita bertumbuh dan berbuah bagi Kristus, apakah kita menjadi orang yang dimuridkan dan memuridkan orang lain, apakah kita kemudian menjadi orang yang dikenal, menyatakan kasih Kristus bagi banyak orang, apakah kita di dalam perjalanan hidup kita mengalami keserupaan dengan Kristus? Kita bisa mengisinya sendiri. Sejarah atau kondisi mungkin bisa tidak berpihak kepada kita Bapak Ibu Saudara. Tapi belajarlah setia seperti Sakaria ketika keadaan begitu menekan dia. Tapi dia belajar tetap setia. Meskipun harapannya menipis. Tetapi Tuhan itu berkuasa untuk mewujudkan, menimbulkan harapan baru kepada setiap kita. Saya mengundang teman-teman kita. Mari kita percaya Bapak Ibu Saudara, setiap waktu yang kita hidupi sekarang ini. Kalau kita buka kalender ya, gampangnya gitu. Kita setiap hari pasti ketemu kalender. Ketika kita lihat kalender itu, kita tahu ternyata ada pembagian sebelum Masehi dan Masehi. Before Christ dan Anno Domini. Anno Domini-nya kapan? Sekarang. Artinya apa? In the year of the Lord. Di dalam tahunnya Tuhan. Itu mengacu kepada kelahiran Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita lihat kalender kita percaya, wah Tuhan terima kasih. Artinya Tuhan ada di dalam kehidupanku. Dia Immanuel, Dia yang menjaga setiap kita. Amin Bapak Saudara. Jangan putus harapan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kondisi sekitarmu tidak menentukan kehidupanmu. Mari kita berdoa.